Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, hidup yang singkat dalam pentas kehidupan ini, mari kita refleksikan, kita wujudkan akhlakul mahmudah, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sebab ketika siapapun manusia dalam pentas kehidupan ini mampu mewujudkan akhlakul karimah dengan segala dimensi apapun, insya Allah bahkan kita yakin akan melahirkan manusia-manusia yang muttaqin, manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sebagai hamba Allah, kalau sudah menjadi muttaqin dalam dimensi dan dalam suasana apapun, insya Allah dunia akan menjadi marhamah, dunia akan damai, penuh ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah, tetapi sebaliknya, ketika dalam kehidupan ini, kalau seseorang tidak mampu mewujudkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, maka di sanalah dan mungkin hari inilah seseorang akan hidup dalam kehancuran, hidup yang penuh dengan kepalsuan, hidup yang penuh dengan kerusakan. Oleh karena saudara sekalian, mari hidup yang singkat ini jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang selalu hidupnya penuh dengan kepalsuan, hidupnya penuh dengan penipuan, penuh dengan kedengkian. Apalagi hidup yang singkat ini, kalau kita menjadi hamba Allah yang hidupnya penuh dengan kepalsuan, di sanalah setan untuk mudah merasuk ke dalam jiwa seseorang. Kalau sudah merasuk ke dalam diri seorang manusia, tentu akan merusak tatanan dalam dimensi kehidupan manusia. Hadirin dirahmati Allah, pentingnya atau bahayanya penipuan dalam kehidupan ini. Rasulullah tatkala di saat eranya, ketika berjalan-jalan membeli buah kurma, ketika membeli buah kurma ini, Rasulullah tangannya dimasukkan ke dalam buah kurma. Di saat memasukkan tangan ini, Rasulullah terkejut. Begitu yang ditampilkan, kurma ini adalah begitu indah-indah, baik-baik, bagus-bagus buah yang ditampilkan, yang dijual di saat itu. Tetapi begitu tangannya dimasukkan ke dalam kurma ini, ada banyak buah-buah yang basah. Begitu saat Rasulullah mendapati seperti ini, Rasulullah bertanya, "Kenapa ini basah?" Kata si penjual, "Kehujanan ya Rasulullah." "Kenapa tidak kau perlihatkan kalau ini buah yang basah karena kehujanan?" Begitu saat melihat Rasulullah seperti ini, Rasulullah mengatakan, "Faman ghasyana falaysa minni." Barang siapa yang menipu adalah bukan golongan kami. Hadirin dirahmati Allah, ternyata banyak orang-orang di akhir zaman modern ini, orang yang ketika menjual sesuatu tidak transparan, tidak jujur, ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang dipalsukan. Ini termasuk kelompok-kelompok orang yang dinamakan oleh Rasulullah adalah sebagai penipu-penipu ketika menjualkan sesuatu, baik di dalam ekonomi maupun ketika menjual sesuatu yang di dalam perdagangan, di dalam kehidupan ini. Hadirin dirahmati Allah, apalah gunanya kita bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita dapatkan menjual barang? Apa gunanya kita menjual sesuatu, kita mendapatkan uang yang banyak dari laba yang kita perjualbelikan di saat itu atau di saat ini, tetapi kalau bukan dari hal yang halal,
Sesuatu sekecil apapun, yang haram adalah tetap haram, yang halal adalah halal. Semua sudah jelas saudara sekalian. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Mari saudara sekalian, 1 rupiah yang haram yang kita dapatkan dengan penipuan, dengan kepalsuan, atau dengan kedengkian, di sana tidak ada berkah. Dan inilah setan selalu mengajak manusia untuk mendapatkan sesuatu yang tidak penuh, yang tidak ada berkahnya, yaitu dengan cara menzalimi orang lain, dengan penipuan, kepalsuan. Kalau ini sudah didapatkan, anak yang tidak bersalah, anak yang tidak pernah mengerti apa-apa, merasakan dampak dosa yang kita dapatkan ketika kita menjualkan sesuatu pada orang lain dengan kepalsuan. Saudara sekalian dirahmati Allah, mari kita selalu dalam konteks hidup ini, selalu dalam ketakwaan kepada Allah, selalu dalam kebaikan. Baik ketika kita dalam suasana di pasar, di toko, atau kita sedang berjual beli yang melibatkan orang lain, mari dalam suasana tetap dalam konteks agama. Janjinya Allah, inna ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan zahir dan batin di dalam kondisi apapun kita mampu menjadikan tetap dalam konteks bertakwa pada Allah dan selalu dalam konteks kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.